Nihayati li Syekh Muhammad Al-Misri. Demikianlah menurut kitab An-Nihayah karangan Syekh Muhammad Al-Misri. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dari pasal ini intinya adalah bahwa kita harus banyak menjaga diri, menjaga pandangan mata kita agar supaya kita ini tidak tergelincir dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kalau di dunia ini kan semua serba berpasangan diciptakan, ya, serba kullu syai'in zawjain. Jadi setiap sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini serba dua, berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada bahagia, ada sengsara. Ada baik, ada buruk. Tuh, ya kan? Ada pancing, ada ikan. Kalau nggak ada ikan ngapain mancing? Ada apa lagi? Ada laki, ada ya, maksudnya bu sini terakhir bu, maka gak sabar. Ada laki, ada. Nah kemudian wa fi ma waqa'a fihi ayyin nazari, dan penjelasan mengenai dalil-dalil yang menerangkan tentang hukum, ya, dan juga berlaku atas masalah tersebut, yaitu ayyin nazari, yaitu hukum melihat antara laki-laki dan juga wanita. Minaz zajri ayyil mana'i minal kitabi wal ahadis, berupa larangan, yakni larangan dari Quran maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sambungannya panjang ini bu. Jam berapa ini? Setengah. Alhamdulillah. Tadi datang udah ada yang datang jam 5:30, alhamdulillah. Saya mau mulai, takut yang biasa datang belum datang. Makanya tunggu jam 6:15 udah kita mulai. Tetap materinya tetap tadi jam 6:10 ya baru kita mulai. Ya kalau misalnya jam 5:30 udah kompak datang banyak begini, saya mulai. Biar 6:30 udah selesai. Kan yang mau ke waduk jadi keburu. Yang mau ke Andara jadi keburu. Iya, jadi besok-besok kalau begitu tuh jam 6:30, 6:30 selesai, udah di rumah nggak pulang lagi, buat sekarang legging pakai di rumah. Nah, pulang buntel langsung udah, huruf banget pulang ngaji langsung gitu. Wa yahrumu 'ala ar-rajuli walau majbuban wa khasiyan. Haram bagi laki-laki walaupun ia telah dipotong zakarnya. Bu. Wa aniban wa mukhannasan. Yang dikebiri, yang impoten, banci disebutin. Mukhannasan tuh banci. Kemudian wahiman, orang yang udah tua renta. Nazruhu ila ajnabiyatin mustahatin, ya, melihat kepada wanita yang lain yang bukan mahramnya, yang menggairahkan, yang udah dewasa. Tetap tuh yang maaf, ada orang yang dikebiri, ada nggak? Saya belum pernah lihat sih. Kalau kambing dikebiri saya kucing ya, nakal ya, bisa jadi hukuman dikebiri. Jadi disampaikan di sini wayah rumu, juga hukum haram, hukum diharamkan buat mereka orang laki-laki yang kondisinya majbuban, itu dipotong zakarnya. Kemudian yang juga dikebiri wa khasiyan, impoten, wa anijan, wa mukhonnisan, juga termasuk yang banci. Banci itu kan kagak jelas itu, ya, laki apa perempuan. Kadang Jumatan dia ngikut laki, kadang perempuan kondangan dia nyampur sama ibu pakai kerudung. Itu nggak ada kejelasan. Makanya dia kalau mati ngeri juga. Saya bingung doanya.
Kalau yang laki kan Allahumma gfir lahu, perempuan Allahumma gfir laha. Lah kalau banci huha huha. Ibu apa huha huha. Lagi doanya bingung, ya Allah. Doain, kita doain mudah-mudahan pada begitu pada tobat memperjelas siapa sebenarnya diri mereka, laki atau perempuan. Ya, yang banci, yang tua renta, ya, nazruhu ila ajnabiyyati mustahatin. Ini semuanya diharamkan untuk melihat perempuan yang bukan mahramnya dengan gairah, dengan hawa nafsu, khususnya bagi yang sudah dewasa. Saya bikin tesis tuh S2 judulnya LGBT dalam perspektif Al-Quran. Begitu saya buka ayat Quran, saya cari itu banyak banget ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang kisah kaum Nabi Lut. Kisah kaum Nabi Lut lah yang menceritakan bahwa sepanjang masa seumur manusia sebelum nabinya diutus di zaman beliau tuh Nabi Lut, belum ada pernah kejadian itu laki hubungan sama laki, perempuan hubungan sama perempuan, laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki. Belum ada, adanya di zaman Nabi Lut. Itu dikisahkan di dalam Al-Quran begitu dahsyat hebatnya. Sampai dinasihatin sama Nabi Lut nggak ngerti. Sampai Nabi Lut kedatangan para malaikat dalam wujud wajah orang-orang yang ganteng-ganteng. Dapat kabar berita, mereka kepung tuh rumahnya Nabi Lut. Untuk apa? Kepengen itu tadi, kenalan sama tamunya yang ternyata sebetulnya itu adalah para malaikat Allah yang Allah utus untuk ngasih tahu Nabi Lut agar supaya Nabi Lut pergi dari kampung itu. Karena mau diturunkan azab dari Allah karena perbuatan kaumnya yang kelewat batas. Sampai-sampai Nabi Lut menawarkan, nggak usah tamuku, ini tamuku. Aku punya putri-putriku banyak, silakan cantik-cantik parasku. Tikahi mereka, tikahi anak-anakku, putri-putriku. Nggak mau mereka, tetap maunya tamunya yang laki-laki. Jadi demen laki-laki sama laki-laki. Nauzubillah. Ini nggak boleh. Hatta ila wajhiha wa kaffaiha zuhran wa batinan. Meskipun hanya melihat wajah dan telapak tangannya, bagian luarnya maupun dalamnya. Luarnya juga boleh, apalagi dalamnya. Ini terbalik, dalamnya boleh, luar nggak boleh. Ada nggak yang gitu? Dalamnya udah selesai, luarnya nggak boleh. Bagaimana Bu? Tapi ada nggak yang begitu? Ada kali, iman kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita terbebas dari itu dan keturunan kita, amin ya rabbal. Wa huwal mufta bihi lakin tukila anil aksarina hillun nazri ila dzalika. Dan itu adalah yang difatwakan mengenai hal itu, ya, tetapi ada pendapat yang dinukil dari pendapat kebanyakan ulama yang membolehkan melihat kedua anggota tubuh itu, ya. Jadi itu pengecualian. Ada pendapat-pendapat yang lain dari ulama-ulama lain yang mengatakan boleh, yang penting kagak ada nafsu, yang penting jangan ada syahwat. Ini kalau misalkan diterapkan yang pertama tadi Bu, laki nggak boleh ngiat perempuan, perempuan nggak boleh ngiat laki, maka ini saya tutup ngaji nih pakai edeng-edeng biar supaya ibu nggak saya nggak ngiat ibu. Emang enak banget ceramah ngiat orang ya, tahu-tahu orang nggak ada. Yang penting nggak ada syahwat, nggak ada nafsu, orang lagi ngaji ya, insya Allah. Amma nazrul rajuli ila zaujatihi wa amatihi fi hali hayati kulli minhuma fajaizun. Adapun laki-laki melihat kepada istrinya dan hamba sahayanya di waktu hidup keduanya adalah sangat diperbolehkan. Fajaizun, boleh. Kalau laki bini mah udah boleh. Jangankan luar, dalam ibu lihat apa-apa. Karena emang udah jadi sah sangan suami istri. Makanya gampang kalau mau enak, tenang, udah nikah. Kalau udah nikah,
Udah terserah kita berdua, itu begitu kira-kira. Makanya ada istilah dunia bagaikan milik kita berdua, yang lain pada ngontrak semuanya. Itu cinta begitu. Walau ma'a wujudi mani'a minal istimta'i qaribiz zawali kahaydin warahnin. Walaupun ada penghalang untuk bermesraan yang bersifat sementara, ya, jadi cepat hilang itu. Seperti istri yang masih dalam haidnya dan hamba sahaya wanita yang masih dalam gadaiannya. Jadi orang laki itu bernafsu, punya hawa nafsu. Silakan Bang, masuk. Oh, baru di Bang Johan, Bang Arai, sekarang. Ya udah nggak muat ya. Ya muatin dari sini. Muatin tepuk. Iya, snack sambil keluarin, ibu tenang Bu, dapat semua. Insya Allah hari ini saya informasiin, ntar selain snack tuh, ini dari donatur nih, insya Allah pulang bawa nasi uduk. Jadi uduknya dibungkus-bungkusin. Tapi kalau yang mau makan sini silakan nemenin saya. Alhamdulillah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan yang ngasih tambah panjang umurnya, dalam kemudahan, murah rezeki, dan insya Allah keluarganya sakinah mawadah warahmah. Lakin yukrahun nazru farji hatta min nafsihi bila hajatin. Tetapi makruh melihat farji sekalipun farjinya sendiri dengan tanpa ada keperluan. Jadi gini Bu, ada dua pendapat buat pasangan suami dan istri. Ada yang mengatakan melihat kemaluan pasangan kita dibolehkan dalam rangka untuk menambah syahwat kita kepada pasangan kita. Ada juga yang tidak membolehkan karena beralasan itu adalah bukan bagian dari perbuatan yang islami. Mana yang kita mau ambil pendapat? Saya bertanya kepada guru-guru saya tentang hal ini. Selagi dalam rangka untuk menjaga harmonisasi keluarga, maka hal itu boleh dilakukan. Jadi boleh dilakukan. Kenapa? Karena milik istri adalah milik suami, milik suami milik istri. Tapi beda. Duit istri adalah milik suami, jadi istri semua. Suami tugasnya ngumpulin duit, bini tugasnya habisin. Cocok amat itu. Allahu Akbar. Bi khilafil mani'il bati'iz zawali ka'anni atadat az-zawjatu an syubhatin. Berbeda halnya kalau terdapat penghalang yang lambat hilangnya untuk bermesraan, seperti seorang istri, ya, ka'anni atadat zawjatu an syubhatin, ya, seperti seorang istri yang masih dalam masa iddah karena perkara syubhat. Kalau kan itu ada masa iddahnya, kayak misalnya nggak sengaja kemudian ada suami meninggal dunia, punya masa iddah, ada tenggang waktu yang harus dia pelihara dan dijaga. Nah, sebelum masa iddah dilalui, maka usahakan untuk menahan diri, jangan sampai menikah sebelum masa iddahnya selesai. Kalau masa iddah udah lewat, boleh silakan sama siapapun, yang penting seiman dan seagama. Fayahrumun nazru ila ma baina surratiha wa rukbatiha duna ghairi kal maharimil wal amatil muzawwajati. Jadi maka haram melihat suatu di antara pusar wanita dan lututnya. Fayahrumun nazru ila ma baina surratiha wa rukbatiha, antara pusar ke bawah, dekul
ke atas. Kalau ke bawah mah betis bu, boleh betis mah. Ya. Duna ghairihi kal maharimi wal amatil muzawwajati. Tidak haram selain bagian tubuh tersebut seperti keharaman yang sama terhadap mahramnya dan hamba yang telah berkeluarga. Jadi kalau bukan auratnya wanita, kita juga dibolehkan itu untuk melihat, tapi dengan tidak adanya hawa nafsu. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikihnya sampai di sini. Kita lanjut dengan bahasan tafsir. Mohon di like, subscribe, dan share.